Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk menggelar retret kedua. Sama seperti retret pertama, retret kedua ini diikuti oleh seluruh anggota kabinet mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, penasihat presiden, utusan khusus hingga staf khusus presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut agenda retret ini diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap program dan juga kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Beberapa pembahasan diantaranya terkait dengan 1 tahun program makan bergizi gratis hingga hilirisasi investasi. Dalam pidatonya, Saudara, di hadapan menteri dan juga jajarannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi gratis selama setahun ini sudah berhasil 99,99%. Prabowo menyebut capaian ini sangat membanggakan karena Indonesia hanya butuh 1 tahun untuk mencapai 55 juta penerima manfaat. Sementara itu negara lain seperti Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari. Dan termasuk ibu-ibu hamil. Ini sesuatu yang membanggakan juga karena walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat. Saudara, lalu apa urgensi dari retret kabinet yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto ini di Hambalang, tepat dengan 1 tahun program makan bergizi gratis? Kita bahas bersama dengan Sekjen Golkar Sarmuji dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Saya ke Bang Sarmuji dulu. Bang Sarmuji, menurut Anda ini apa sebenarnya beda retret kali ini dengan rapat kabinet biasanya? Kenapa saya bertanya ini? Karena yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebenarnya sudah juga disampaikan pada rapat kabinet sebelumnya. Spesialnya apa kalau dari bahasa politik Anda? Ya, pertama seperti yang dikatakan Presiden, tentu ini waktu yang tepat untuk menakar keberhasilan atau capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh kabinet dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo. Kedua, tentu saja setiap tahun semua program prioritas Presiden, apa yang dilakukan oleh kabinet pemerintahan Pak Prabowo mesti diletakkan dalam konteks hari ini. Hari ini tentu berbeda dengan setahun kemarin. Konteks setahun ke depan harus mulai dibicarakan. Apalagi dunia berubah dan dinamikanya juga kadang-kadang sangat tinggi ya. Barusan dunia dikejutkan oleh serangan Amerika ke Venezuela, menangkap Presiden Venezuela dan akan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada tahun 2026. Maka program prioritas pemerintah mesti diletakkan dalam konteks setahun ke depan. Ketiga, tentu saja Presiden memberikan koridor supaya semua menteri mengarah pada satu titik yang sama. Ada konvergensi langkah di antara menteri-menteri yang biasanya sangat sektoral. Semua menteri pada dasarnya akan berpikir secara sektoral tentang kerjanya masing-masing dalam departemen masing-masing. Tetapi Presiden akan mengarahkan supaya yang sektoral itu menuju dalam satu titik yang sama, yaitu tercapainya visi misi Presiden
yang itu kemudian perlu ditegaskan dalam retreat tahun Baik. seperti ini. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, kalau tadi kita jelas selain membahas program, kalau dari komunikasi politik begitu mengumpulkan menteri dan jajarannya di retret di Hambalang hanya 1 hari, apa yang ingin disampaikan ataupun ditekankan Presiden Prabowo Subianto menurut Anda? Iya, saya pikir ini kan kalau kita analogikan perusahaan-perusahaan ya, memang normal bahwa dalam setiap awal tahun atau setelah akhir tahun itu dilakukan seperti rapat kerja yang sifatnya kemudian menyeluruh. Walaupun sebetulnya isinya hanya mengulang rapat-rapat yang sebelumnya pernah terjadi. Jadi ini memang bahasa politik secara simbolik bahwa pemerintah ingin mengatakan kami memulai 2026 dengan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di 2025 dan kemudian juga akan menegaskan satu visi bagaimana presiden dengan menteri bisa fokus pada tahun 2026. Bahasa simboliknya seperti itu. Jadi saya sih melihat ini bukan retret lah, berbeda dengan retret Magelang yang ada kegiatan macam-macam, membuat lebih solid dan lain-lain. Ini lebih kepada bahasa simbolik untuk menegaskan apa yang akan dilakukan di 2026 sambil pamer lah kira-kira 2025 sudah berhasil melakukan apa. Dan itu yang terlihat dari bahasa Pak Prabowo ketika menekankan atau mengklaim keberhasilan mengenai MBG. Nah, apakah ini baik? Menurut saya baik. Ketika perusahaan-perusahaan melakukan ini, kenapa negara tidak melakukan itu? Tetapi apalagi untuk kabinet yang kita tahu ini paling besar dalam sejarah setelah Orde Lama ya. Jumlah orang parpolnya banyak, potensi visi misinya bisa berbeda. Jadi ini baik. Akan tetapi catatan penting yang menurut saya adalah semoga tidak bersifat searah saja klaim keberhasilan atau kemudian hanya mendengarkan presiden. Ini harus dimanfaatkan. Paling penting dan kritik paling banyak itu adalah orang sering mengatakan Pak Prabowo tahu nggak sih kondisi di lapangan? Atau kemudian Pak Prabowo mau nggak sih mendengar masukan dari menteri-menteri yang lebih tahu kondisi lapangan? Contoh Mas Yasir, ketika bicara MBG, saya sedih malah dan prihatin. Pak Prabowo selalu mengulang-ulang variabel kuantitatif. Selalu mengatakan, dan ini linear dengan apa yang dibangga-banggakan oleh BGN ya. Sudah mencapai 50 juta, lebih tinggi dari Brazil yang dalam 11 tahun hanya 40 juta. Dalam bulan November kita sudah melampaui populasi Singapura. Lalu kemudian bulan Desember sudah melampaui populasi Korea Selatan. Tujuan MBG itu kan bukan memberikan makan sebanyak-banyaknya. Ada yang hilang di sini loh. Bergizi tidak? Target penerimanya sudah benar tidak? Anggarannya realistis atau tidak? Sehingga kemudian bisa kemudian mengambil anggaran-anggaran dari sektor lain yang juga sangat penting. Silakan dibuka. Ternyata lebih banyak di kota-kota loh. Mas Yasir. Jadi itu yang menurut Anda harus jadi salah satu pembahasan ya di retret ini ya. Ini salah satunya adalah komunikasi. Poin saya bukan MBG saja Mas Yasir. Saya berharap ada keberanian dari menteri-menteri untuk bercerita dan memberikan masukan kepada Pak Prabowo untuk lebih mengetahui kondisi lapangan sehingga kemudian variabel kualitatif dan kualitas itu bisa betul-betul menjadi variabel yang menjadi indikator. Dan catatan kritisnya jangan sampai kemudian fenomena asal Bapak senang yang sering dikritik oleh netizen itu terus terjadi dalam setiap rapat termasuk dalam retret ini. Nah ini saya ke Bang Sarmuji, bagaimana menanggapi apa yang tadi disampaikan Mas Toto? Ada hanya komunikasinya ditakutkan hanya satu arah begitu, tidak ada daya kritis dari menteri-menteri di kabinet Prabowo ini. Kalau dari menteri-menteri Golkar sendiri evaluasinya seperti apa? Tentu Pak Prabowo mendengarkannya semua kritikan. Kalau nggak mendengarkan pasti Pak Prabowo tidak akan menyampaikan bahwa ada yang nyinyir. Itu kan sudah ditangkap bahwa ada pesan yang disampaikan, bahkan ada yang sampai ke tahapan pada level yang nyinyir. Saya yakin di benak Pak Prabowo juga menangkap pesan-pesan selain kenyinyiran itu juga ada pesan-pesan kritik, ada pesan-pesan masukan yang akan menjadi catatan tak terpisahkan dari perjalanan kabinet selama setahun ini dan setahun ke depan. Karena itu penting menurut saya retreat tadi, Pak Prabowo pasti juga akan mendengarkan masukan dari menteri-menteri dan Pak Prabowo punya mata dan telinga yang cukup banyak yang itu beredar di masyarakat. Pasti beliau tahu keadaan lapangan karena bukan hanya mendengarkan dari menteri-menteri saja. Menteri-menteri pasti takut kalau ngomong tentang kelemahan-kelemahan, tetapi mata dan telinganya Pak Prabowo, Pak Presiden itu sangat banyak dan itu bisa memberikan informasi yang valid dan objektif apa yang terjadi di lapangan. Berarti tidak hanya asal Bapak senang ya,
Pak Sarmuji ya. Ya, karena Pak Prabowo punya banyak mata dan telinga, dan tentu saja komunikasi Pak Prabowo pasti tidak akan sangat detail tentang bagaimana memperbaiki kualitas makanan bergizi gratis atau hal-hal yang lain, tetapi pasti Pak Prabowo tahu hal yang detail seperti itu. Oke, kalau Mas Toto sendiri melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari pidatonya Presiden Prabowo, di akhir pidatonya ia kembali menekankan, mengingatkan kepada rekan koalisinya agar tetap solid begitu. Apa yang Anda baca dari pernyataan atau pidato ini? Iya, kalau terkait dengan soliditas itu baik untuk ditekankan oleh seorang presiden yang harus mengelola dan memanage kabinet yang isinya kebanyakan orang partai nih, yang jumlah wamen dan menterinya banyak sekali, sehingga bisa memastikan bahwa potensial konflik of interest tidak terjadi. Itu betul. Dan Pak Prabowo sangat menekankan ini berkali-kali, makanya konsepnya rekonsiliasi persatuan itu betul. Tetapi hal yang lain adalah ketika bekerja, kritik terhadap Pak Prabowo ini kan bukan tentang visi misinya bagus atau tidak, programnya berniat baik atau tidak. Kita harus akui, konsistensi kalau kita baca dari Pak Prabowo masih menjadi oposisi. Menulis buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, sampai apa yang kemudian kita lihat dalam setahun pertama pemerintahan Pak Prabowo ini konsisten. Yang kurang adalah ketika berbicara variabel induktif, ketika masalah eksekusi, ketika berbicara mengenai beradaptasi dengan kondisi lapangan yang berubah-berubah. Sehingga terkesan ada kekakuan. Kok ada kesan bahwa pemerintahan ini fokusnya hanya pada flagship misalnya yang sifatnya ultrapopulis, baik misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, yang mau tidak mau akhirnya karena tujuan dari ambisi besar beberapa program itu, lalu kemudian efisiensi terhadap sektor lain dilakukan. Jadi menurut Anda, Mas Toto, maaf saya potong. Jadi menurut Anda, Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak mendapatkan laporan yang betul-betul yang terjadi di lapangan terkait dengan semua programnya, termasuk MBG? Saya berharap Pak Prabowo bisa lebih mendengar. Kita tahu loh perbincangan di antara para netizen itu kan bahwa seakan-akan Pak Prabowo ini kan hanya mendengarkan informasi dari orang-orang terdekatnya. Ada istilah Hambalang Boys, ada istilah orang-orang yang dianggap dipercaya saja oleh beliau. Nah, ini yang menurut saya yang kemudian bisa berpotensi menjadi bottlenecking ketika menteri-menteri kemudian tidak bisa memanfaatkan rapat-rapat seperti ini untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin dalam rapat kabinet, dalam komunikasi keseharian tidak bisa disampaikan. Mumpung ini evaluasi setahun, apa yang menjadi pergunjingan nih ya di warung kopi atau ketika kita bertemu dengan elit-elit partai di panggung belakang tidak berani disampaikan di televisi, itu harusnya berani disampaikan ke Pak Prabowo. Karena ketika Pak Prabowo menurut saya ingin berhasil dalam menjalankan program-program yang ambisiusnya, kata kuncinya kekurangannya adalah permasalahan di lapangan. Kata kuncinya adalah informasi yang diterima apakah benar atau tidak. Nah, itu saya ke Bang Sarmuji, apakah betul ini kondisi yang juga dialami ataupun yang Anda lihat di kabinet ini termasuk di menteri Anda? Ya, kalau Pak Prabowo tadi kan sudah saya sampaikan mata dan telinganya banyak, dan Pak Prabowo juga memperhatikan juga media sosial. Mungkin ada kritik seolah-olah Pak Prabowo tidak mendengar apa yang terjadi di lapangan. Tentu itu tidak sepenuhnya benar ya, karena selain juga Pak Prabowo punya aparat yang cukup banyak yang itu bisa memberikan informasi yang valid dan objektif, Pak Prabowo juga mengamati media-media sosial yang berkembang. Kalau Pak Presiden tidak mengamati media sosial yang berkembang, tentu Pak Prabowo tidak tahu persis. Misalkan ada orang yang mengkritik beliau, ada yang malam-malam Pak Prabowo sempat cerita melihat YouTube, ada yang seolah-olah lebih tahu apa yang beliau pikirkan daripada beliau sendiri. Tentu tidak akan tahu Pak Prabowo, tetapi Pak Presiden karena memperhatikan, mendengar, bahkan menyaksikan apa yang berkembang di media sosial, Pak Prabowo tahu bahwa ada orang yang menganalisis jauh lebih tinggi daripada yang dipikirkan beliau. Jadi Bang Sarmuji, menteri-menteri Golkar sendiri itu menyampaikan langsung ya, tanpa ada filter, kenyataannya seperti ini disampaikan langsung ke Prabowo Subianto sebagai presiden? Yang saya tahu sekurang-kurangnya Ketua Umum kami sangat sering berjumpa dengan Pak Presiden. Dan dari cerita-cerita beliau,
Pak Presiden membahas hal-hal yang sangat detail di lapangan, apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya juga ditanyakan oleh Presiden kepada Ketua Umum kami. Dan dialog-dialog yang kecil, yang seperti itu pasti dialog-dialog yang lebih terbuka, lebih jujur dan lebih objektif karena nyaris tidak ada hambatan dan tidak ada penghalang sama sekali. Baik, ini ya, retret di Hambalang ini tentu dijadikan momen untuk evaluasi kinerja Menteri di tahun 2026 ini. Terima kasih Sekjen Golkar, Bang Sarmuji, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya telah berbagi perspektifnya di dialog di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.